Adila? Trian mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan informasi terbaru dari tim SAR mengenai pencarian Adila. Di sana ia menerima kabar yang cukup mengejutkan. Tim SAR menemukan sebuah cincin dan robekan kain yang diduga milik Adila. Setelah dilakukan tes DNA, hasilnya menunjukkan bahwa barang tersebut memang milik Adila. Temuan itu membuat suasana menjadi semakin berat. Tim SAR mencoba menjelaskan kemungkinan bahwa Adila terseret arus air. Secara tidak langsung mereka ingin meyakinkan Trian agar menghentikan pencarian. Namun Trian tidak bisa menerima kesimpulan itu begitu saja. Ia langsung meluapkan emosinya dan menolak keras untuk menghentikan pencarian. Bagi Trian, selama belum melihat sendiri keberadaan Adila, ia tidak akan pernah menyerah. Tanpa diketahui Trian, ada seseorang yang diam-diam mengawasi situasi tersebut. Orang itu adalah Nina. Ia memperhatikan semua yang terjadi dengan ekspresi penuh rencana. Ternyata cincin dan robekan kain yang ditemukan itu sebenarnya hanyalah rekayasa. Semua itu adalah rencana yang dibuat oleh Aditya. Ia sengaja membuat barang yang sangat mirip dengan milik Adila agar Trian percaya bahwa Adila sudah meninggal dunia. Tujuan Aditya cukup jelas. Ia ingin Trian berhenti mencari Adila sehingga dirinya bisa lebih leluasa melakukan pencarian sendiri bersama timnya. Cara yang dilakukan Aditya memang terdengar sangat kejam, tetapi ia merasa itu satu-satunya cara agar rencananya berjalan lancar. Sementara itu Trian masih terus dihantui oleh kenangan masa lalunya bersama Adila. Semua momen indah yang pernah mereka lalui terus terbayang di pikirannya. Meski begitu, jauh di dalam hatinya Trian tetap yakin bahwa Adila masih hidup. Di tengah kondisi emosinya yang sedang kacau, tiba-tiba perhatian Trian tertuju pada sesuatu di kejauhan. Ia melihat seorang perempuan yang sekilas terlihat sangat mirip dengan Adila. Postur tubuh dan penampilannya membuat Trian langsung terpaku. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengejar sosok tersebut yang sedang mengendarai motor berwarna ungu. Trian memacu kendaraannya dengan sangat cepat. Ia berusaha mendekati motor itu di tengah keramaian jalan. Dalam pengejaran yang terburu-buru itu, Trian sampai menabrak beberapa orang yang sedang berbelanja di pinggir jalan. Ia sempat berhenti sejenak untuk meminta maaf, tetapi kemudian kembali melanjutkan pengejarannya. Pikiran Trian kini dipenuhi satu pertanyaan besar. Apakah perempuan yang ia lihat itu benar-benar Adila, atau hanya seseorang yang sangat mirip dengannya? Rasa penasaran membuatnya terus mengejar motor ungu tersebut tanpa ragu sedikit pun. Sebelumnya, saat Trian bertemu Bu Gladys buat bahas bisnis, Trian nampaknya sudah menyadari sejak awal kalau Nathan sedang mengawasinya dari kejauhan. Gerak-gerik Nathan yang berusaha terlihat biasa saja justru membuat kecurigaan Trian semakin kuat. Namun di saat yang sama Nathan sama sekali tidak sadar kalau dirinya juga sedang diawasi oleh dua orang lain, yaitu Reno dan Lucy. Mereka mengamati situasi dari jarak tertentu, memperhatikan setiap gerakan Nathan maupun Trian yang terlihat semakin tegang. Trian yang sudah lama menyimpan kemarahan akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia tahu betul siapa Nathan sebenarnya dan apa saja yang sudah dilakukan pria itu terhadap dirinya dan Adila. Semua kemarahan, rasa sakit, dan kekecewaan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak begitu saja. Tatapan Trian begitu tajam, penuh amarah yang sulit disembunyikan. Nathan yang berada di hadapannya mencoba bersikap seolah tidak bersalah. Ia berusaha membela diri dan mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang biasa yang tidak melakukan apapun. Namun bagi Trian, semua penjelasan itu tidak ada artinya lagi. Ia sudah mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dengan emosi yang memuncak, Trian langsung menarik kerah baju Nathan. Sorot matanya begitu dingin sekaligus penuh kemarahan. Dalam kondisi itu Trian benar-benar terlihat seperti seseorang yang sudah kehilangan kendali. Semua rasa sakit yang ia rasakan karena Adila seakan terwakili dalam amarahnya kepada Nathan. Meski kemarahan Trian sempat meledak, sebenarnya ia sendiri sudah berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Kehilangan Adila membuat hidupnya terasa kosong. Ia bahkan merasa belum puas melampiaskan kemarahannya kepada Nathan, seolah semua rasa sakit itu belum terbalaskan. Hujan yang turun semakin menambah suasana kelam dalam hatinya. Di tempat lain, Bu Gladys mulai merasa khawatir karena Trian belum juga kembali. Ia pun mengambil payung dan memutuskan untuk menyusul Trian keluar. Namun betapa terkejutnya Bu Gladys ketika akhirnya menemukan Trian dalam kondisi yang memprihatinkan. Wajah Trian terlihat penuh luka dan kelelahan. Bu Gladys benar-benar syok melihat keadaan itu.
Ia tidak menyangka Trian akan terlihat sehancur ini. Tanpa banyak berpikir, Bu Gladys segera menolong Trian dan membawanya masuk ke dalam mobil. Awalnya ia ingin langsung membawa Trian ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun Trian menolak dengan tegas. Ia tidak ingin pergi ke rumah sakit dan hanya meminta diantar pulang ke apartemennya saja. Akhirnya Bu Gladys menuruti keinginan Trian dan mengantarnya kembali. Sepanjang perjalanan, Bu Gladys bisa merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul Trian. Ia sangat memahami perasaan kehilangan seseorang yang dicintai, karena ia sendiri pernah merasakan hal yang sama ketika kehilangan putrinya. Karena itulah ia mencoba menenangkan Trian yang terlihat sangat terpukul. Sesampainya di apartemen, Trian akhirnya mencurahkan semua kegelisahannya kepada Bu Gladys. Ia bercerita tentang Adila yang sampai sekarang belum juga ditemukan. Baginya, kehilangan Adila adalah ujian hidup yang sangat berat. Sementara itu di tempat lain, Bu Herlina terlihat sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang. Ia membahas rencana besar yang sedang mereka siapkan. Ia mengatakan bahwa setelah Andra berhasil menjadi CEO, mereka akan memikirkan langkah berikutnya. Namun pembicaraan itu tiba-tiba terhenti ketika Cahyadi datang. Seketika Herlina terlihat panik dan khawatir kalau Cahyadi mendengar percakapannya. Ekspresi wajah Herlina langsung berubah tegang. Ia buru-buru mengakhiri pembicaraan teleponnya. Ketika Cahyadi bertanya, Herlina pun mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Ia menjawab dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Beruntung bagi Herlina, Cahyadi tampaknya tidak mencurigai apapun. Ia hanya berpesan agar Herlina tidak terlalu sering bergosip. Setelah Cahyadi pergi, Herlina terlihat sangat lega karena rahasianya tidak terbongkar. Di sisi lain, perkembangan perusahaan milik Trian justru semakin pesat. Bisnisnya terus berkembang dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbanding terbalik dengan perusahaan Nirwana yang kini berada di ambang kehancuran. Banyak klien mulai mengeluhkan kondisi perusahaan tersebut kepada Cahyadi. Mereka merasa kecewa karena sebelumnya dijanjikan bahwa Nirwana akan tetap stabil, tetapi kenyataannya justru semakin memburuk.